Selamat pagi anak ibu semua. Hari ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Bunga dengan materi organisasi tingkat kehidupan. Di awal pelajaran ini ibu akan tayangkan sebuah video. Mari kita perhatikan videonya. Tingkat organisasi kehidupan meliputi yang pertama adalah molekul. Molekul-molekul akan membentuk sebuah sel. Sel yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan yang sama akan membentuk organ. Berbagai macam organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Individu akan berada dalam populasi dalam jumlah yang banyak. Populasi berada dalam komunitas. Komunitas akan membentuk ekosistem. Ekosistem akan membentuk bioma, dan pada akhirnya bioma akan membentuk biosfer. Organisasi tingkat kehidupan pada makhluk hidup dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan akhirnya yang paling tinggi adalah biosfer. Organisasi kehidupan tingkat molekul. Molekul sendiri adalah kumpulan dari atom-atom yang berikatan sehingga membentuk molekul. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen pembentuk sel. Contoh molekul: fosfolipid, protein, kolesterol, karbohidrat, air, dan lain-lain. Ini salah satu contoh komponen pada penyusun membran sel. Organisasi kehidupan tingkat sel. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel disebut dengan uniseluler, sedangkan yang tersusun atas banyak sel kita sebut dengan multiseluler. Setiap sel mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi, sel merupakan unit struktural fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari sel kita kenal dengan istilah sitologi. Organisasi kehidupan tingkat jaringan. Kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contoh, jaringan saraf berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsang dari reseptor ke efektor. Ilmu yang mempelajari jaringan kita kenal dengan istilah histologi. Organisasi kehidupan tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Contoh, organ kulit itu terbentuk dari beberapa jaringan yang berbeda, misalnya jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, jaringan saraf. Kesemua jaringan tersebut bekerja sama, menjalankan fungsinya. Untuk hal ini kulit berarti berfungsi untuk melindungi tubuh. Organisasi kehidupan tingkat individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda-beda membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Contoh sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis, yang menempati suatu habitat atau tempat hidup makhluk hidup dalam waktu tertentu. Dalam populasi terjadi interaksi atau hubungan antar spesiesnya. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya seperti melakukan perkawinan, berkembang biak, perlindungan, dan lain-lain. Contoh populasi dapat kita lihat seperti pada gambar, ada populasi padi, populasi semut, populasi bebek, populasi kambing, dan lain-lain. Organisasi kehidupan tingkat komunitas dibentuk oleh berbagai jenis spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama.
Secara garis besar, komunitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuatik di air dan terestrial di darat. Contoh yang akuatik adalah terdapat di laut, danau, sungai, parit, kolam. Komunitas terestrial contohnya terdapat di padang rumput, padang pasir, kebun, halaman rumah, dan lain-lain. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup, atau interaksi hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik atau lingkungan. Karena adanya interaksi antar komponen ekosistem, maka terjadi aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Contoh ekosistem air kolam, ekosistem danau, ekosistem sawah, dan lain-lain. Di sini Ibu akan memberi contoh jaring-jaring makanan. Yang pertama, tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh serangga herbivora. Serangga herbivora dimakan oleh laba-laba. Laba-laba dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Contoh kedua, tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Contoh ketiga, tumbuhan dimakan oleh serangga herbivor. Serangga herbivor dimakan oleh laba-laba. Laba-laba dimakan oleh burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan oleh rubah. Organisasi kehidupan tingkat bioma merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas atau yang dominan. Contoh bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra, dan lain-lain. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.